Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dalam diri Putramu terkasih, Engkau memanggil setiap orang pada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami. Hari ini kami merayakan kemerdekaan bangsa kami yang ke-78. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala mara bahaya dan peperangan serta bencana alam. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mengawali renungan kita pada kesempatan ini, baiklah saya terlebih dahulu mengucapkan salam kemerdekaan kepada kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-78 dengan berbagai kegiatan. Sebagai warga Katolik yang baik yang mempunyai semboyan 100% Katolik dan 100% warga negara Indonesia, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sungguh-sungguh hadir untuk melindungi bangsa Indonesia dari segala perpecahan dan kehancuran. Kita harus bangga bahwa bangsa kita bukan saja bangsa yang besar dari jumlah penduduk, kaya raya dari segi kekayaan alamnya, tetapi juga bangsa yang rukun, bersatu padu, dan tidak mau diadu domba oleh siapapun. Sehingga negara kita masih berdiri kokoh hingga saat ini. Tentulah kita tidak cukup berhenti hanya pada kebanggaan saja. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam bacaan-bacaan suci hari ini, khususnya bacaan Injil, Yesus mengajak kita untuk senantiasa menjadi manusia dan warga negara yang taat dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Hal ini dikatakan oleh Yesus agar kiranya sebagai murid-muridnya
kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan menjadi berkat, contoh, dan teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat disangkal bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari banyak orang yang kerjanya hanya menuntut pemerintah. Mereka berteriak, berdemo, apa yang sudah negara berikan kepada saya. Sementara mereka saja tidak mau membayar pajak. Mereka membuat onar di tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak patuh terhadap hukum dan lain sebagainya. Disinilah Yesus datang untuk mengingatkan orang-orang yang seperti itu dengan mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Artinya, apakah kita sudah benar-benar menjadi warga negara yang baik, yang sudah menjalankan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada negara? Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tidak dapat dipungkiri bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap orang, hak setiap warga negara, hak setiap bangsa. Sebab setiap orang itu bebas dan berhak untuk memperoleh dan mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, perlindungan, dan ketentraman. Maka negara dan setiap orang pantas untuk menghormati dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap orang yang hidup di dalam dan di sekitarnya. Penghormatan dan penjaminan itu bukanlah merupakan suatu bentuk perendahan, melainkan suatu bentuk penghargaan terhadap martabat dan hak-hak asasi manusia yang sejak dari awal mula hidup sudah diberikan Allah Sang Pencipta kepada kita. Sebagai warga negara Indonesia dan umat Katolik yang baik, yang hak dan kemerdekaannya dijamin oleh negara, maka pantaslah jika kita di samping menjalankan kewajiban kita sebagai umat Katolik yang beriman kepada Yesus, juga menjalankan kewajiban kita kepada bangsa ini dengan tetap mengedepankan kesatuan, cinta tanah air dan bangsa, menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan dasar kita untuk berpijak dan bertindak di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab dengan melakukan semuanya itu secara baik, benar dan konsekuen, maka secara tidak langsung kita sudah memberikan sumbangsi untuk negara, agar negara ini tetap berdaulat di tengah-tengah negara lain. Sebab menurut Rasul Paulus dalam bacaan kedua, inilah yang dikehendaki oleh Allah, yakni supaya dengan berbuat baik dan benar di tengah-tengah masyarakat, maka kita dapat membungkam kepicikan orang-orang bodoh yang hanya membuat kekacauan di negara ini dan hanya mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya semata-mata. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, menurut tokoh proklamator dan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, negeri ini, republik ini bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Maka marilah kita jaga negara Republik Indonesia ini dari perpecahan dan kehancuran. NKRI harga mati. Kita bangun dengan kesatuan dan persatuan. Kita kembangkan dengan tekad dan kerja keras. Dan kita besarkan dengan cinta kasih. Maka dengan demikian, kemerdekaan yang kita impikan dan kita idam-idamkan akan menjadi kenyataan di tengah-tengah bangsa kita, bangsa Indonesia yang tercinta ini. Selamat bermenung,
Tuhan memberkati. Merdeka! Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan padamu karena Engkau berkenan menganugerahi kami bangsa yang besar dan berdaulat, negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Semoga persatuan kami dengan putramu semakin mempererat kami sebagai satu bangsa, satu nusa, dengan tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Dengan demikian terciptalah kerukunan dan kedamaian di tanah air kami sebagai gambaran tanah air surgawi yang kami rindukan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.